Bismillahirrahmanirrahim, ada yang nanya ke aku, gimana kalau orang yang dalam hidupnya itu pernah bercerai, apakah dia tidak menyempurnakan separuh agamanya? Karena kan kalau menikah adalah menyempurnakan separuh agama, berarti kebalikannya kalau bercerai, apakah agamanya jadi nggak utuh lagi? Pernikahan disebut menyempurnakan sebagian dari agama, karena kita sebagai manusia Allah berikan kebutuhan-kebutuhan. Contohnya adalah kebutuhan makan, minum, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan berkasih sayang juga dan berketurunan. Nah, kebutuhan berkasih sayang dan berketurunan ini bisa diwujudkan dari pernikahan. Jadi kalau selain pernikahan, kita tidak bisa memiliki keturunan dengan jalur yang Allah ridhoi. Bisa aja memiliki keturunan di luar dari pernikahan, tapi kemudian jadi berantakan, nasabnya berantakan, keluarga juga punya beban sosial, dan anak ini juga tidak memiliki orang tua yang utuh untuk bertanggung jawab atas hidupnya sampai dia balik. Jadi memang menyempurnakan separuh agama karena kita butuh untuk menyalurkan naluri berkasih sayang dan berketurunan ini. Nah, kalau kita sudah menikah, berarti kita telah menutup berbagai macam pintu maksiat yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan naluri berkasih sayang ini di tempat yang salah. Contohnya kita udah bisa menutup pintu perzinahan, kita bisa menutup pintu aborsi, dan kita bisa membuka pintu-pintu yang menimbulkan rahmat Allah. Contohnya kalau menikah, kita bercanda tawa aja sama pasangan kita itu mendapatkan pahala. Kita memberi makan istri kita, menyuapi istri kita, mendapatkan pahala nafkah. Kita mengurus rumah, mengurus anak, melahirkan, menyusui, itu semua banjir pahala semua. Dan itu didapatkan dalam pintu pernikahan. Terus gimana kalau orang yang bercerai? Apakah dia tidak mendapatkan separuh agamanya lagi? Apakah agamanya jadi rusak? Apakah agamanya jadi tidak sempurna lagi? Tentu saja enggak. Karena masa-masa perceraian, masa-masa dia single itu kan tidak selamanya. Kecuali dia memang memutuskan untuk single selamanya. Rasulullah tidak mengharamkan sih untuk kita single selamanya, tapi Rasulullah mengatakan bukan bagian dari umatku orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Karena kalau kita telah memutuskan untuk tidak menikah, berarti kan kita mengharamkan dalam diri kita untuk menikah, padahal Allah telah menghalalkannya. Beda cerita kalau kita pengen menikah tapi sampai ajal tiba kita belum dapat jodohnya. Pasti ada ikhtiar-ikhtiar kita untuk bertemu dengan jodoh kita, entah ikhtiarnya berta'aruf atau membuka diri, membuka hati, bersosial. Memang hati kita menginginkan berkasih sayang melalui pernikahan, tapi memang belum takdirnya kita untuk menikah, itu beda cerita. Tapi kalau kita mampu untuk menikah, kita juga punya banyak kenalan orang-orang yang mungkin bisa menjadi pasangan kita, tapi kita tidak mau, maka itu yang Rasulullah makruhkan tadi. Rasulullah tidak suka dengan orang yang mengharamkan dirinya dari pernikahan, karena dia akan tersiksa sendiri. Ada naluri manusiawi dia yang tidak terpenuhi, naluri berkasih sayang, bercerita, sharing terhadap belahan jiwa, menyentuh. Kita butuh itu semua pada lawan jenis yang kita sayangi, yaitu pasangan halal kita. Karena ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah yang paling Rasulullah cintai, juga pernah bercerai. Sebelum menikah dengan Rasulullah udah 2 kali menikah. Yang pertama dengan Abu Halah sampai suaminya ini meninggal. Kemudian setelah meninggal menikah lagi dengan Atik bin Aid. Tapi beberapa tahun setelah menikah, Bunda Khadijah bercerai dengan Bapak Atik ini, dan kemudian barulah menikah dengan Rasulullah setelah sekian lama. Jadi bercerai itu memang bukan suatu hal yang bisa menghancurkan agama kita, karena berpisah itu Allah bolehkan kok dalam Islam, ketika memang berpisah adalah jalan yang paling baik untuk ditempuh oleh dua manusia ini. Kalau memang bersama justru malah saling menyakiti, tidak ada perubahan, justru malah jadi saling bermaksiat. Menyakiti itu kan bermaksiat juga ya, karena kan kita menginginkan pernikahan itu untuk menenangkan jiwa kita, membahagiakan hati kita. Kalau ada ombak sedikit, itu memang bumbu kehidupan. Tapi kalau pernikahan itu kita seperti mengarungi arum jeram yang membahayakan kita terus menerus, berarti itu bukan sekedar ombak-ombak, kita memang harus berhenti dari kapal tersebut gitu.
Jadi buat siapapun yang sekarang statusnya single parent atau memang masih single belum pernah menikah, bukan berarti kalian tidak menyempurnakan agama, tapi kalian berusaha aja terus mencari, memperbaiki diri, menjadi orang yang soleh atau solehah, supaya Allah menyatukan kita dengan orang yang soleh atau soleha juga. Pada dasarnya pernikahan itu adalah hadiah dari Allah, yang mana kita mengerjakannya bahagia tapi dapat pahala juga kalau dengan partner yang tepat. Tapi memang dalam hidup itu tidak ada hal yang mulus, pasti ada sedihnya juga. Tapi kalau kita punya partner yang tepat, kita akan saling menguatkan, saling bertumbuh, saling membahagiakan, insya Allah sampai di surga sama dia lagi. Dan kita memang menginginkan di surga yang abadi nanti sama dia lagi. Semoga kita semua ketemu sama partner hidup kita yang sefrekuensi, yang sekufu, setara cintanya, setara imannya, setara juga semua hal. Jadi bisa bahagia menjalanin ibadah terlama ini. Amin ya rabbal alamin.